perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perjinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual. Seorang anggota Direktorat Intelijen Keamanan Polda Jawa Tengah, Brigadir AK, dilaporkan oleh istrinya sendiri karena diduga terlibat dalam pembunuhan anak mereka yang masih berusia 2 bulan. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 2 Maret 2025 saat Brigadir AK dan istrinya hendak berbelanja. Sang istri DJP awalnya menitipkan sang anak kepada Brigadir AK untuk dijaga, sementara dirinya pergi berbelanja. Namun ketika DJP kembali ke mobil, ia mendapati bayinya dalam kondisi yang tidak wajar. Hingga akhirnya bayi malang tersebut langsung dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Indonesia kita dalam bahaya. Indonesia kita dalam bencana politik, bencana ekonomi, dan bencana selain bencana alam. Indonesia kita sedang menunggu patriot-patriot jihadis patriotik dan manusia Pancasilais yang bertauhid yang akan selalu menjaga Indonesia. Dan Bung Kameramen kelihatan sudah tidak sabar nih untuk membacakan beritanya. Silakan Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa syuting kembali, Bung Alfian. Mudah-mudahan kegiatan yang Bung Alfian lakukan berdampak ya Bung Alfian, berdampak positif untuk kebaikan umat juga. Karena bagaimanapun melek dan cerdas politik itu sangat tidak disukai oleh musuh-musuh Islam. Jadi Deddy Mulyadi nggak usah baper dibilang musuh Islam. Baik, Bung Alfian, kita mengenal penghafal Quran atau baca Quran ya. Ada namanya one day one juz, Bung Alfian. Tapi bukan itu yang kita bahas. Kita akan membahas tentang polisi di Indonesia, Bung Alfian. One day one oknum. Itulah yang kita lihat di berita hampir setiap hari, berita tentang polisi. Nah yang gong belakangan ini ada 2 Bung Alfian, kasus polisi nyewa perempuan usia di bawah umur Bung Alfian lewat aplikasi sewa pelacur. Yang kedua, membunuh balita. Ada apa Bung Alfian? Menurut Bung Alfian di sesi awal ini tentang kepolisian kita yang harusnya mereka jadi fungsi kontrol terhadap masyarakat, justru kita yang capek melihat kebengisan atau kejahatan mereka. Silakan Bung Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, untuk Bapak Polisi saya menyatakan satu pembuka, close dan game over. Kepolisian harus dibubarkan secara fungsi-fungsi yang ada. Orang-orangnya perlu mengalami proses rehabilitasi, reinstall atau dipecat semuanya. Dan perlu ada buat kelembagaan baru yang dibuat atas rekomendasi gabungan antara DPR, perwakilan Muhammadiyah Istiqomah, dan perwakilan NU garis lurus. Itu yang diundang untuk membicarakan itu, serta perwakilan MOI yang akan nanti direkomendasikan oleh Ustadz Nazar Haris. Ustadz Nazar Haris, ayo direkomendasikan sehingga polisi harus segera dilakukan ganti baju, ganti sistem, ganti pola, Betul. Dan ganti link up struktural. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat Bung Kameramen, polisi ini sudah mengalami demoralisasi dan ketakutan menghadapi orang dewasa. Karena tidak sanggup melawan orang dewasa, maka dia lawan anak kecil. Anak kecil yang dizinahi, anak kecil yang dibunuh. Ya kan kalau membunuh bayi kan berarti sama dengan pasukan Israel, Bung Kameramen. Berarti mereka tidak berani melawan yang dewasa. Karena yang dewasa sudah geram. Jangan coba-coba antum ya, oknum-oknum polisi sembarangan di jalan main tempeleng orang. Bisa-bisa antum dikeroyok jadi bubur. Karena masyarakat tuh sudah jenuh, ya, sudah lelah. Ya. Saya ingin katakan untuk pendapat pertama, polisi Anda sudah selesai dan kami meminta kepada Bapak Prabowo lakukan pembubaran yang sifatnya transparan. Bubarkan, ganti sistem, ganti orang, dan seluruh orang yang pernah jadi polisi harus diadakan rehabilitasi mental ideologi dan rehabilitasi pandangan mereka terhadap negara ini, terhadap agama. Karena saya menangkap hampir umum oknum-oknum polisi dalam jumlah yang tidak bisa saya pertanggungjawabkan jumlah besarnya, tapi kebanyakannya cenderung sangat meremehkan
pendekatan-pendekatan keadilan, pendekatan kemanusiaan, pendekatan keagamaan. 1-2 orang yang punya pandangan-pandangan religiositas, biasanya dia akan terpinggirkan. Dia tidak punya jabatan, dia akan berada di ruangan yang hanya berkipas angin tanpa AC, dan mereka akan tergusur karena memang oknum-oknum parcok ini yang jumlahnya dominan diduga ada dalam under kontrol daripada oknum-oknum oligarki. Ya Bung Alfian, demi keamanan dan kenyamanan nggak di-cut, cuma dirapihkan saja. Nah Bung Alfian, saya sangat setuju tuh Bung Alfian. Karena kalau misalkan kita berharap generasi selanjutnya dari polisi, ya dia kan bisa jadi anaknya pejabat polisi sekarang ya Bung Alfian. Iya. Atau nggak anak pejabat. Ya itu mah mereka hidup aja dari duit haram, ntar jadi polisi haram lagi. Jadi saya sangat setuju dengan Bung Alfian. Diinstal ulang, jadi mungkin di-nolin dulu polisi, rekrut baru. Karena bagaimanapun menurut saya Bung Alfian, dengan banyaknya kasus masuk polisi nyogok, itu aja dimulai dengan hal yang tidak benar ya Bung Alfian. Berarti kan dia setelah nyogok berarti kan dia harus balikin modal nih kira-kira kan gitu. Kalau saya nyelak dikit Bung Kameramen, emang masuk TNI nggak nyogok. Iya. Nah, saya ingin ngajak supaya kita jangan terlalu serius ngurusin betul, polisi. Betul. Semua TNI juga. Tapi Bung Alfian juga. Yang lagi kita fokuskan adalah tentang polisi karena one day one oknum nih. Oke, one day one oknum. One day oknum karena hampir setiap hari ada kasus cabul polisi, maling, narkoba. Kemarin nyewa anak perempuan, bayangin Bung Alfian, anak di bawah umur dicewa dipakai micet, itu kan udah sampai malaikat pencatat tuh malas nyatetnya kali Bung Alfian, saking biadabnya gitu. Mungkin di sesi tengah ini Bung Alfian, saya tidak melihat polisi merasa bersalah ya. Saya tidak melihat polisi itu ngerasa kita minta maaf benar-benar, tidak gitu. Saya melihat mereka merasa benar terus Bung Alfian. Bahkan ya kita bisa bilang lah, bahkan nanti ada undang-undang Bung Alfian, kalau misalkan kita nunggak pajak 2 tahun, tuh kendaraan kita bisa dirampas di jalan Bung Alfian. Nah mungkin di sesi tengah ini apa ya Bung Alfian yang mungkin Bung Alfian ingin ingatkan lah kepada kepolisian, lu nggak bisa begini terus di dunia, silakan Bung Alfian. Yang pertama, saya punya satu statement yang belum terbantahkan. Saya tidak pernah mendengar ada polisi minta maaf. Betul. Terus terang saja yang pertama. Yang kedua, saya punya pengalaman melihat mereka menyeret orang yang sedang sholat dalam aksi di Surabaya. Dan beberapa kegiatan itu mereka dengan tidak ada, ini memang nih terlepas itu adalah anak tamtama atau bintara, mereka tuh berbuat kan perintah atasannya. Betul. Atasan itu kan berarti anak sarjana, punya otak. Karena mungkin sejak September 2017, Anda yang petinggi-petingginya banyak belajar di pusat Partai Komunis. Itu kan ada di berita. Ya segitu buat pendapat tangan saya. Dan selebihnya memang kepolisian menjadi duka buat kita, menjadi luka buat kita. Dan saya ingin mengajak seluruh masyarakat, mari kita ruqyah kepolisian sebagai pribadi ataupun kelompok. Kalau nggak bisa juga diajak di bulan Ramadan ini untuk bertaubat, ya sudah. Berarti usulan yang di awal tadi bisa diusulkan di DPR atau bagaimana? Ya, Bung Alfian, sebetulnya pertanyaan saya di sesi akhir ini udah kecolongan. Disebut duluan oleh Bung Alfian di sesi awal tadi tentang bisa nggak sih Bung Alfian atau kapan sih Bung Alfian Polri ini dibubarkan gitu. Karena kalau kita melihat misalkan contoh Front Pembela Islam Bung Alfian. Front Pembela Islam kan dengan alasan ini dan itu kan dibubarkan. Lah ini udah jelas kesalahannya kebanyakan. Kagak dibubar-bubarin. Jadi menurut saya pun dia organisasi polisi atau apalah, menurut saya benalu banget gitu Bung Alfian. Sedangkan anggaran kita, pajak kita, semuanya banyak kan dipakai oleh dia gitu Bung Alfian. Nah kalau kita melihat contoh misalkan, anggaplah kilometer 50, kasus pembantian kilometer 50 bisa diungkap Bung Alfian. Itu saya yakin Bung Alfian, banyak polisi yang jahat di situ Bung Alfian. Itu 2 doang tuh yang akhirnya dibebasin. Dan kita kan lihat semua korban posisinya sama di mana ininya kan. Bahkan Pak Edi Mulyadi dalam satu videonya yang beliau langsung sidak langsung, orang yang memvideokan dilarang, disuruh hapus. Nah ini kan mereka sangat biadab nih Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, bagaimana Bung Alfian? Sampai akhirnya polisi itu atau Polri ya, bisa dibubarkan atau direinstall tadi yang Bung Alfian sampaikan. Jadi kita harusnya polisi yang pusing ya Bung Alfian ngadepin masyarakat yang nakal. Ini masyarakat yang pusing ngadepin polisi yang nakalnya oknum katanya Bung Alfian.
Tapi mungkin kalau dikumpulin bisa seperti Mabes Polri jumlahnya. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya, pemirsa, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah salah satu jiwa jihad jurnalistik Bung Kameramen. Mengambil sebuah tema yang sebenarnya cukup sensitif ya. Tapi dari saya, mungkin yang perlu saya ingatkan buat seluruh masyarakat, mari kita luaskan kesadaran, mari kita luaskan keberanian, mari kita luaskan pergerakan kita untuk mengatakan no way dengan polisi, karena Anda sudah terlalu, bukan sekadar oknum, sudah rusak sistemnya, rusak orangnya, rusak caranya, rusak mekanismenya, rusak banyak halnya. Karena fenomena lagu bayar-bayar polisinya daripada kelompok Sukatani yang ada di Jawa Tengah itu menurut saya salah satu cerminan dari gunung es kekejaman dan kesadisan. Polisi itu tidaklah dirinya sendiri, mereka bergerak atas kemauan owner, dari yang paling tinggi jabatannya sampai yang paling di bawah. Jadi sesungguhnya pembubaran merupakan sebuah konsekuensi logis, walaupun kita tahu akan tidak mudah sebagaimana kita mencabut bambu-bambu, tembok-tembok bambu yang ada di laut, sekarang pun nggak ada jelas lagi ujung pangkalnya. Yang terakhir, saya tidak bisa lagi membahasakan apa Bung Kameramen, polisi yang kriminal gitu. Jadi kriminal bukan kriminalisasi. Akhirnya orang akan bilang polisi itu adalah penjahat berseragam. Anda jangan marah dengan orang yang mengatakan ini. Ayo Anda jawab dengan bukti sikap. Bagaimanapun sebelum Anda menyesal. Saya ingin katakan di kata penutup saya, kalau polisi terus-menerus begini, jangan salahkan nanti di mana ada polisi, orang akan bersikap tidak terkontrol. Saya pesankan sekali lagi, saya Alfian Tanjung, ada di lapangan, dan saya mencintai polisi yang rajin sholat 5 waktu, yang berbakti pada orang tuanya, yang sayang pada rakyatnya, dan tidak suka membela para penjahat. Ya, ada nggak polisi yang kayak gitu? Semoga masih ada, tapi di ruang-ruang yang gerah, ruang-ruang yang sempit, dan ruang-ruang musola yang mobilnya keluaran tahun 2000-an. Kesian polisi yang berani membela kebenaran, dan mereka akan tergusur dari posisi formasi yang direstui oleh oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.